artikel pertama dari Journal of Behavioral Finance, Prospect Theory and Risk-Seeking Behavior by Troubled Firms. Jadi dari judulnya bisa kita lihat bahwa teori yang digunakan di penelitian ini jelas namanya adalah Prospect Theory dan ingin menjelaskan perilaku pengambilan keputusan yang berisiko dari perusahaan yang sedang bermasalah. Risk-Seeking Behavior by Troubled Firm itu artinya perilaku keputusan berisiko dari perusahaan yang sedang bermasalah. Nanti akan kita bahas kenapa yang diamati adalah perilaku perusahaan yang bermasalah gitu. Jadi berawal dari yang namanya prospek teori dulu. Ya, prospek teori. Bentar. Prospek teori ini adalah sebuah teori baru ya, di bidang manajemen keuangan. Dia awalnya itu merupakan sebuah konsep yang muncul dan dikembangkan oleh dua peneliti Israel yang namanya Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Teorinya sebenarnya sederhana bahwa tidak sama seperti konsep perilaku berisiko pada umumnya, di mana individu itu diasumsikan sebagai orang yang tidak menyukai resiko atau risk averse. Ya. Sebagai konsekuensi dari atau karena individu itu risk averse adalah maka muncul namanya high risk, high return. Nah, itu adalah konsekuensi dari risk averse tadi. Semakin tinggi resiko, karena orang itu nggak suka dengan resiko, maka dia akan meminta return yang lebih tinggi juga. Ya. Jadi high risk, high return itu muncul dari asumsi yang mengatakan bahwa individu itu tidak suka risk averse, atau individu itu risk averse, tidak suka resiko, yang dikemukakan oleh yang namanya expected utility theory. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, si Daniel Kahneman dan Tversky mengembangkan suatu atau menemukan suatu konsep yang berbeda dengan expected utility theory. Ya. Dia mengatakan bahwa individu itu tidak selalu risk averse. Individu juga bisa risk seekers. Ya. Jadi nggak selamanya perilaku beresiko atau perilaku preferensi resiko seseorang itu akan sama. Ya, ada kalanya orang ini sangat suka risk atau mencari atau berani mengambil keputusan yang beresiko. Ada kalanya juga seseorang ini mengambil keputusan yang relatif less risky atau aman. Jadi nggak selamanya, tergantung. Nah, tergantung apanya? Gitu. Tergantung dari kondisi pada saat individu tersebut mengambil keputusan. Nah, jadi individu itu bisa di satu sisi atau di suatu waktu menjadi risk seekers, dan di suatu waktu dia bisa menjadi risk averse, tergantung kondisi pada saat dia mengambil keputusan. Ya, tergantung dari kondisi pada saat individu ini mengambil keputusan. Menurut konsep prospek teori, individu ini akan menjadi risk seekers apabila individu yang bersangkutan mengambil keputusan pada saat kondisi dia itu berada dalam kondisi yang di bawah ekspektasi. Atau kalau dalam konteks keuangan ya berada dalam konteks rugi. Atau di kinerjanya lebih rendah dari individu yang lain. Gitu. Ibaratnya kalau mahasiswa atau saya atau kita semua ujian, kemudian nggak bisa ngerjain ujian,
Nah, pada saat kita nggak bisa mengerjakan ujian, itu dianggap dalam kondisi loss, dalam kondisi di bawah ekspektasi. Teman-teman kita bisa ngerjain semuanya, saya nggak bisa. Maka saya akan mengambil atau melakukan, atau saya ada potensi melakukan tindakan yang berisiko, yaitu mencontek. Misal. At least biasanya yang nyontek itu kan pasti yang nggak bisa ngerjakan. Bukan yang bisa ngerjain ngapain nyontek. Ya. Dan mencontek ini adalah kegiatan yang, aktivitas yang punya resiko tinggi. Ya. Artinya pada saat seseorang ini dalam kondisi nggak bisa ngerjain ujian, dalam kondisi di bawah ekspektasi, di bawah kinerja rata-rata yang lain, maka seseorang ini menjadi riskers, berani melakukan apapun untuk menghindari kerugian, kekalahan, kehilangan yang lebih besar. Ya, gitu ya. Jadi pada saat dia berada dalam kondisi loss, dia akan melakukan aktivitas yang berisiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi atau meminimalisir segala kerugian yang bisa terjadi seminimal mungkin, semaksimal mungkin dalam kondisi dalam kondisi loss. Sebaliknya, mahasiswa yang pas ujian bisa ngerjain ujian, ya, bisa mengerjakan ujian, kalau ada temennya nih yang nggak bisa ngerjain terus tanya, manggil-manggil gitu kan, minta contekan, ya, kemungkinan yang lebih besar yang dilakukan oleh mahasiswa yang bisa mengerjakan ujian ini adalah mungkin umumnya diem aja atau nggak nanggepin. Ya. Kenapa? Karena kalau misal nanggepin, terus jadi harus ada komunikasi pada masa ujian. Kalau aktivitas contek-mencontek ini, pertukaran informasi ini ketahuan sama pengawas, dua-duanya akan kena resikonya. Ya. Jadi yang mahasiswa yang bisa ngerjain terus ditanyain temannya itu cenderung menghindari kondisi tersebut. Ya. Artinya pada saat seorang ini kondisinya dalam kondisi win, dalam kondisi di atas rata-rata atau di atas ekspektasi dan lain-lain, maka individu ini akan menjadi individu yang risk averse. Ya. Nah, itu adalah prospek teori. Jadi tidak selamanya seseorang itu berperilaku sama risk averse terus. Ya. Akan berperilaku sama. Pas saya nggak bisa ngerjain terus, saya nggak mau nyontek, takut ketahuan. Nanti nilai saya yang 0 menjadi minus, nggak ada. Ya kan? Kalau saya nggak bisa ngerjain semua, nilai saya 0. Ya kan? Kalau saya nyontek dan ketahuan, nilai saya tetap 0. Tapi kalau saya nyontek, tidak ketahuan, nilai saya minimal enggak 0. Ya kan? Ya. Itulah kenapa individu itu berbeda perilaku resikonya pada saat kondisi win dan lose. Ya. Nah, si prospek teori ini ngomong bahwa atau perilaku individu yang berbeda pada saat kondisi win dan pada saat kondisi lose itu disebabkan karena individu itu memberikan bobot penilaian yang berbeda pada saat individu yang bersangkutan mendapatkan sesuatu dan pada saat yang individu bersangkutan ini kehilangan sesuatu. Ya. Pada saat individu yang bersangkutan mendapatkan sesuatu dan pada saat individu yang bersangkutan kehilangan sesuatu. Jadi individu menurut prospek teori itu memberikan bobot yang lebih besar pada saat dia mengalami kondisi loss atau kondisi kehilangan. Sehingga dia akan melakukan apapun untuk menghindari kerugian atau kehilangan. Melakukan apapun ini berarti sama dengan melakukan tindakan yang berisiko. Ya. Pada saat itu, si Daniel Kahneman dan Tversky itu melakukan survei pada sampelnya. Jadi sampelnya dikasih pertanyaan.
Kamu mau, saya kasih dua opsi. Opsi A adalah saya kasih uang 100.000, misalnya gitu ya. Opsi B, saya kasih uang 200.000, tapi habis itu tolong 100.000-nya buat bayar apa gitu kan. Buat bayar A. Opsi A, awalnya saya nggak punya nol, saya mendapatkan tambahan, saya menjadi punya uang senilai 100.000 karena saya diberikan uang 100.000. Ya. Opsi B, saya nggak punya uang, awalnya kondisi uang saya nol, kemudian saya diberikan uang 200.000, setelah saya dapat 200.000, saya harus bayar 100.000. Ya. Secara teknis, baik opsi A maupun opsi B, uang yang saya miliki akhirnya adalah 100.000. Tapi hasil penelitian, hasil survei menunjukkan bahwa orang itu cenderung lebih memilih kondisi A. Ya. Dapat 100.000 daripada kehilangan 100.000. Padahal nilainya sama. Ya, nilainya sama. Itu. Jadi orang itu nggak suka tuh kehilangan 100.000-nya. Ya. Saking nggak sukanya sehingga orang itu memberikan bobot yang berbeda antara kehilangan dan mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat dari kurva ini ya, yang saya tunjukkan, ya, cerita kurva ini adalah, jadi garis sumbu horizontalnya ini adalah kondisi gain atau kondisi lose, kondisi mendapatkan sesuatu atau kondisi kehilangan sesuatu. Ya, ini ceritanya kan ada dua kondisi nih. Yang pertama dia mendapatkan uang 100. Ya, dari 0 sampai 100 nih dia mendapatkan uang 100. Dan yang kedua dia kehilangan uang 100. Dia kehilangan uang 100. Ya. Sumbu Y-nya ini adalah kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis si individu. Nah, menurut prospek teori, pada saat seseorang itu mendapatkan 100 dan pada saat seseorang yang sama itu kehilangan 100, seharusnya kondisi psikologis yang dialami dari perubahan bertambah 100 atau berkurang 100 itu sama. Harusnya sama, tapi ini ternyata enggak. Ternyata enggak sama. Bentar, saya pindah lagi. Saya pindah ke sini yang bisa saya gambar. Ya. Ternyata nggak sama. Nggak samanya di mana ini? Nih. Dan kondisi ini. Ya. Nggak samanya adalah jarak antara sumbu horizontalnya dengan garis kuning yang ini. Ya. Dan yang ini. Dengan yang ini. Itu berbeda jaraknya. Ya. Jaraknya kan sebesar ini. Yang merah jaraknya segini. Yang kuning jaraknya segini. Terhadap sumbu X-nya. Padahal kondisi gain-nya dia dapat 100, kondisi loss-nya dia kurang 100. Sama-sama 100-nya. Harusnya kan secara matematika ya, kalau saya dapat 100, kepuasan saya naik setitik merah ini, ya. Kalau saya kehilangan 100, ya harusnya jaraknya sama dengan jarak pada saat saya mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata menurut prospek teori enggak. Jadi individu itu memberikan bobot yang berbeda pada saat kehilangan dan pada saat mendapatkan sesuatu. Maka kurvanya bisa kita lihat, kurvanya itu lebih landai pada saat seseorang itu mendapatkan sesuatu dibandingkan pada saat seseorang kehilangan sesuatu.
Jadi pas kehilangan sesuatu itu sakitnya lebih kerasa daripada pas mendapatkan sesuatu. Kepuasannya itu tidak seheboh sakitnya. Itu prospek teori ya. Nah, kemudian oleh peneliti dibawa ke konteks perusahaan. Ya. Karena awalnya kan prospek teori itu konteks penelitiannya adalah individu, dibawa ke perusahaan. Jadi, apakah ini hipotesisnya ya? Apakah ada perbedaan perilaku dari perusahaan ya, yang berada dalam kondisi rugi, trouble from tadi, dengan perusahaan yang berada dalam kondisi win sesuai dengan prospek teori. Perusahaan yang berada dalam kondisi rugi itu akan dianggap sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas atau lebih berani dalam mengambil keputusan berisiko. Sedangkan perusahaan yang kondisi win atau dalam kondisi untung itu dianggap akan melakukan aktivitas yang lebih aman sehingga resikonya lebih rendah. Ya. Berarti yang ingin diuji adalah apakah ada hubungan antara return dan resiko. Ya. Perusahaan yang returnnya tinggi itu pengambilan beresikonya akan rendah, sedangkan perusahaan yang returnnya rendah atau perusahaan yang rugi ini pengambilan resikonya akan tinggi. Ya. Jadi ingin diuji apakah ada pengaruh atau hubungan negatif antara risk dan return. Padahal umumnya kan pemahaman bersamanya kan risk dan return itu selalu positif. Tapi di sini apakah negatif? Pada saat returnnya tinggi dia menjadi risk averse, returnnya lebih rendah. Pada saat dia pada saat returnnya tinggi, resikonya akan lebih rendah. Pada saat returnnya rendah, resikonya akan tinggi. Ya. Itu. Dia ingin menguji itu. Kemudian cara mengujinya gimana? Sangat sederhana ya. Cara mengujinya sangat sederhana. Pertama, yang harus dilakukan adalah, saya pindah Excel sekarang. Yang harus dilakukan adalah ini. Nah, dia harus membuat dulu yang namanya reference point. Reference point. Point. Apa itu reference point? Reference point itu adalah garis yang memisahkan kondisi ya, untung dan kondisi rugi. Kondisi untung atau win, kondisi rugi atau loss. Ya. Jadi dia harus membuat ini dulu. Ini hijau. Jadi yang masuk di sini nanti semuanya adalah perusahaan yang win, yang masuk di bawah ini adalah perusahaan yang kondisi loss. Jadi dia harus tentukan ini dulu. Dia harus bikin reference point supaya kita bisa tahu sampel yang kita teliti itu berada dalam kondisi di atas reference point atau di bawah reference point. Kenapa harus reference point-nya harus ada? Karena kan prospek teori tadi berbunyi pengambilan keputusan seseorang itu tidak akan selalu risk averse. Dia risk averse pada saat kondisi tertentu dan pada saat kondisi yang lain dia dalam kondisi risk seekers. Ya. Pada saat dia dalam kondisi loss, dia akan menjadi risk seekers. Pada saat dia kondisi win, dia akan menjadi
risk averse. Ya. Jadi di sini nanti semua perusahaan yang ada di gambar hijau itu diasumsikan akan berperilaku risk averse karena dia dalam kondisi win. Sedangkan yang dalam kondisi merah ini adalah perusahaan yang akan risk seekers, berusaha melakukan apapun untuk menghindari kerugian. Ya. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari reference point dulu. Nah, reference point diperoleh dari mana? Dari ini. Reference point-nya diukur dari ini. Reference point-nya. Reference point diukur dari median ROE industri. Reference itu diukur dari median ROE industri tahun sebelumnya. Median ROE tiap industri tahun sebelumnya. Ya. Jadi misal ini adalah industri manufaktur, ya, manufaktur. Maka yang harus saya lakukan adalah saya harus mencari ROE dari semua perusahaan manufaktur, kemudian saya cari mediannya. Ya. Mediannya, misal mediannya adalah 46% ROE-nya. Median ROE adalah 46%. Ya. Maka tinggal saya amati perusahaan 1, 2, 3, 4, 5 ROE-nya berapa? Ya, misalnya ROE ya, random aja ya. Ya, perusahaan satu ROE-nya 23%, median ROE-nya adalah 46%. Oh, berarti perusahaan satu masuk di sini. Ya. Perusahaan 2 ROE-nya 82%. Oh, berarti perusahaan 2 masuk di sini. Perusahaan 3 masuk di sini. Ya. Perusahaan 4 di sini, perusahaan 5 di sini. Gitu. Ini ya. Nah, nanti kemudian semua perusahaan yang masuk kondisi win akan saya beri nilai 1 dalam variabel dummy-nya. Ya. Dengan nama variabel e-gain. E-gain. Sama seperti yang ada di artikel. E-gain. Ini e-gain. Ya. Saya beri nilai 1. Perusahaan 1 berarti karena dia berada di bawah reference point, berarti saya kasih nilai 0. Perusahaan 2 saya kasih nilai 1, perusahaan 3 saya kasih nilai 0, perusahaan 4 1, perusahaan 5 1. E-gain. Ya. Jadi untuk mendapatkan yang ini nih, e-gain. E-gainnya. Kemudian variabel berikutnya adalah risk. Ya, risk. Risk ini diukur dari selisih. Ya. Ini. Risk diukur dari selisih ROE dengan median industri. Ya, ROE dengan median industri. Yang diabsolutkan nilainya kan? Nilainya diabsolutkan. Ya. Berarti variabel risk ini saya isi dengan 23%,
Ya, misal di sini saya tulis 46% ya. Sama dengan absolut 23% dikurangi 46%. Tinggal saya drag. Udah jadi. Ya, variabel independennya ketemu, variabel dependennya ketemu. Yang saya lakukan tinggal saya regress risk dengan gain. Ya. Yang saya harapkan adalah dari model ini, yang ini, yang saya harapkan adalah beta dari I gain itu bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Pada saat betanya bernilai negatif, berarti perusahaan yang daminya bernilai 1 itu memiliki rata-rata resiko yang lebih rendah. Sehingga mengkonfirmasi prospek teori bahwa perusahaan yang dalam kondisi gain, perusahaan yang berada dalam kondisi unggul, memiliki resiko yang lebih rendah. Atau mengambil resiko yang lebih rendah daripada perusahaan yang dalam kondisi loss. Gitu ya. Kalau betanya positif berarti perusahaan yang berada dalam kondisi gain itu akan melakukan aktivitas beresiko juga. Prospek teorinya nggak terbukti nanti. Nah, supaya terbukti beta gain ini tinggal saya regress dengan risk. Nah, kalau kalian lihat ini variabelnya gampang banget ya, gampang banget. Gampang banget. Kalian cuma butuh satu variabel yaitu ROE. Kemudian reference point dari ROE, resiko dari ROE, gain juga cuma membandingkan ROE dengan reference point gitu kan. Cuma satu variabel. Gampang banget. Ya. Jadi prospek teori ini bisa kalian uji ulang ya. Bisa kalian uji ulang. Nih. Nah, langsung ke hasil. Tabel 4. Nah, tabel 4 ini ada 4 model. 1, 2, 3, 4. Itu kan? Yang membedakan model 1, 2, 3, 4 adalah kontrolnya. Jadi dia kontrolnya adalah industri kontrol dan time control. Nanti saya tunjukkan cara ngujinya gimana industri kontrol dan time control. Model 1, 2, 3, 4 betanya semuanya negatif. Perusahaan yang gain itu akan memiliki resiko yang lebih rendah daripada perusahaan yang lose atau loss. Ya. Sehingga terbukti dugaan bahwa ada hubungan negatif antara return dan resiko. Perusahaan yang berada dalam kondisi unggul itu akan mengambil keputusan yang lebih aman. Ya. Akan mengambil keputusan lebih aman. Gitu ya. Nah, model 1 variabel independennya cuma satu yaitu gain dengan dependennya. Model 2 tambahin industri kontrol. Model 3 cuma time control. Industri 4 industri kontrol dan time controlnya dimasukkan semua. Ya. Jadi terbukti, gampang banget. Langsung selesai, udah selesai nih penelitiannya. Sisanya tinggal robustness analisis saja. Ya. Nah, sekarang kan saya tunjukkan caranya menguji kontrol industri dan kontrol tahun atau waktu itu seperti apa. Misal kayak gini ya. Ini saya hapus dulu.
Oke, jadi ini saya taruh ini biar jadi ini kan datanya udah saya peroleh ya, misalnya udah ada perusahaannya, ada tahunnya, ada kode industrinya. Nah, jadi ini saya beri kode industri biar gampang nanti menganalisisnya. Ali ini dia ada berada di industri dengan kode 4, Aba ini berada di industri dengan kode 2 dan seterusnya, yang di bawahnya kelihatan. Kemudian gainnya ini bernilai 1, artinya Ali ini dari 2005 ke 2012 selalu berada di atas median ROE industrinya. Aba ini 0, berarti dia ada di bawah median ROE industri dan lain-lain. Kemudian ini adalah risk, selisih antara ROE dengan median ROE industri yang diabsolutkan. Ya kan? Nah, supaya ketemu sama seperti di model 1 yang ada di tabel 4 ini, maka saya cukup meregresikan variable independent gain dengan variable dependent risk. Saya regress saja langsung. Nanti ketemu model 1, industry control no, time control no. Ya. Gampang langsung jadi. Kemudian bagaimana caranya memasukkan kontrol industri dan kontrol waktu? Ya, saya kasih contoh. Kontrol waktu dulu aja yang ada di sebelah ini. Saya buat tambahan kolom 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Tahunnya ada 2005 sampai 2012, tapi kolomnya cuma 2005 sampai 2011. Ingat, dummy itu kriterianya adalah N-1. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka N-nya ada 8, yang saya buat adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah, pertama baris ini, saya isi. Apakah data nomor 2, Ali ini, tahun 2005? Ya kan? Ini tahun berapa? Tahun 2005. Maka saya kasih nilai 1. Apakah ini tahun 2006? Apakah ini tahun 2005? Ini. Ya kan, karena kolomnya 2005. Apakah ini tahun 2005? Bukan, ini tahun 2006. Maka ini saya kasih nilai 0. Apakah ini 2007? Bukan, ini saya kasih nilai 0. Dan seterusnya. Sorry, ini 1. Lagi, apakah baris ini tahun 2006? Bukan, ini tahun 2005. Apakah ini 2007? Bukan, 2005, 2005, 2005, 2005, dan 2005. Ya kan? Ini saya kasih nilai 1, jadi kolom K ini saya kasih nilai 1 apabila dia tahun 2005. Saya kasih nilai 0 apabila bukan 2005. Ya kan? Kolom L ini saya beri nilai 1 apabila 2005 dan bernilai 0 apabila bukan 2000. Saya kasih nilai 1 apabila tahun 2006 dan saya kasih nilai 0 apabila bukan tahun 2006. Nah, ini bukan 2006. Ya, berarti saya kasih nilai 0. Ya. Jadi ini tinggal saya kasih nilai 1. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Ini 0 semua. Ini 0. Oh. Ya, saya isi kayak gini. Nah, sampai baris ke-9, Ali 2012. Ya, apakah dia 2005? 0, bukan. Apakah dia 2006? Bukan. Apakah dia 2007? Bukan.
2008 bukan, 2009 bukan, 2010 juga bukan, 2011 juga bukan. Dia bukan semuanya, maka dia adalah sisanya, yaitu tahun 2012. Itulah alasan kenapa 2012-nya tidak dibuatkan kolom. Ya. Nah, ini kalau udah tinggal di copy paste karena semuanya sama. Tinggal gini. Terus dan seterusnya. Ya. Kemudian supaya ketemu sama seperti model 3, ada industri waktunya. Berarti tinggal saya regress variable dependentnya risk, variable independennya gain, dan ini semua. Saya masukkan sebagai variable independent. Ya. Jadi risk, variable dependent, variable independentnya adalah gain 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011. Ini semua saya anggap sebagai satu variabel, masing-masing satu variabel, sehingga ada 7 variabel. Maka muncul model 3. Betanya adalah 0,00995, industri kontrolnya no, time kontrolnya yes. Karena saya masukkan ini. Model 2, time control no, industri control yes. Berarti saya harus buat dulu dummy kontrol industrinya. Nah, di sini ada contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 industri. Ada 9 industri. Nah, di sini udah saya kasih kode nih. Udah saya kasih kode. Ali itu industri nomor 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini di sini. 1, 1, 1, 1, 1. Karena selama berapapun tahun pengamatannya dia kan nggak mungkin berubah industri ya. Jadi di sini saya kasih nilai 1 semua karena dia berada di industri nomor 4. Lainnya saya kasih nilai 0. Ini 0 semua. Nol. Ali selesai. Berikutnya Aba. Aba ini industri nomor 2. 1, 2. Berarti di sini saya kasih nilai 1. Ya. Saya kasih nilai 1 di sini. Yang lainnya 0. Dan seterusnya. Semuanya nanti kayak gitu cara ngisinya. Ya. Kemudian supaya mendapatkan hasil seperti tabel 4 model 2, saya regresi lagi. Variable dependentnya risk, variable independennya adalah gain, dan semua kolom yang ada di variable control industri saya masukkan. Berarti independennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Satu adalah gain, sisanya adalah dummy industri. Saya regress ketemu model 2. Nah, supaya ketemu model 4, berarti dependennya adalah risk, independennya adalah gain, dan tahun plus industri. Maka nanti sama seperti model 4. Ya. Itu caranya memasukkan kontrol industri dan kontrol waktu. Ya, gampang. Kontrol industri dan kontrol waktu itu relatif lebih gampang dicari. Kenapa? Karena nggak perlu ngumpulin data. Kalau kalian punya variabel kontrol yang sifatnya adalah proxy atau alat ukur, berarti kan harus ngumpulin datanya kan. Nah, kalau kontrol industri dan kontrol tahun kan, ya udah gini aja. Ya, gini aja. Nggak perlu ngumpulin data lagi. Kontrol industri dan kontrol tahun itu maksudnya adalah untuk memastikan bahwa variabel dependent yang kita uji itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di masing-masing industri, tapi cuma dipengaruhi oleh variabel independen utamanya aja. Atau untuk memastikan bahwa variabel dependent itu tidak dipengaruhi oleh momen waktu saja, tapi lebih dipengaruhi oleh variabel independen utamanya. Ya. Gitu.
Itu kontrol industri dan kontrol waktu. Kemudian tabel 5 ini adalah regresi tapi dipisah per industrinya. Jadi kalau di tabel 4 semua sampel dari sampel 1 sampai sampel terakhir itu digabung, diregres kayak gini. Nah, kalau tabel 5 regresinya itu kalau sesuai yang ada di artikel ini ya, berarti ada 15 kali regres. Kenapa? Karena ada 15 industri. Jadi dikelompokkan dulu perusahaan yang berada di industri crude petroleum and natural gas, perusahaan yang ada di electronic service, perusahaan yang ada di real estate, dan lain-lain. Nanti regresinya satu-satu. Yang ada di crude petroleum diregres ketemu alpha, beta, sekian. Jumlah perusahaannya sekian. Perusahaan yang ada di electric service diregres alpha dan beta sekian, terus jumlah perusahaan sekian. Ya. Dan seterusnya. Sampai industri radio, TV broadcast, dan communication. Ya. Diregres ketemu alpha, beta, dan jumlah perusahaannya sekian. Gitu. Sama ya, semuanya negatif, cuma satu yang positif tapi tidak signifikan, dan ada 1, 2, 3 yang negatif tapi nggak signifikan. Hampir semuanya negatif signifikan. Dan yang keempat adalah regresi tahunan atau annual cross-sectional. Jadi kalau di tabel 5 ini regresinya dibagi per industri, tabel 6 itu regresinya per tahun. Jadi dikelompokkan semua data tahun 2014 diregres. Data tahun 2005 semuanya diregres dan lain-lain. Bentuknya kayak gini. Ya, bisa kita lihat ya, ini di Excel-nya kan ada berbagai macam sheet kan. Ya. Yang ada di kolom row ini adalah total semua sampel. Ya, total semua sampel nomor 1 sampai observasinya ada 2942 observasi, 2942 observasi, semua industri saya gabung jadi tabel 4. Ya. Basic material, sheet basic material ini data perusahaan-perusahaan yang masuk di industri basic material. Jadi nanti saya regres independen-independennya, muncul hasilnya sama seperti yang ada di tabel 5. Misal di sini basic material. Nomor 1. Kemudian communication, saya regres, ketemu alpha dan betanya. Consumer cyclical, saya regres, ketemu alpha dan betanya. Jadi ini pembagiannya berdasarkan perusahaan yang berada di industri yang sama. Sesuai tabel 5. Nah, kalau yang tabel 6 itu kayak gini. Saya buat sheet tahun 2005. Isinya adalah semua perusahaan tapi datanya tahun 2005 doang. Ya, 2005 doang. Ketemu alpha dan beta. Kemudian perusahaan tahun 2006 saya regres. Ya kan? 2007, 2008 sampai 2012. Saya regres semua ketemu alpha dan betanya. Semua alpha dan beta dari 2005 sampai 2006 saya rata-rata, maka ketemu ini. Alpha min kan, berarti ini kan rata-rata alpha dan rata-rata beta. Ya. Namanya annual cross-sectional. Regresi cross-section tahunan. Ini sebenarnya tabel 5 dan tabel 6 ini juga untuk melihat efek industri dan efek tahun. Ya, apakah ada perbedaan hasil apabila saya regresi cuma atau saya uji cuma di industri tertentu atau cuma di tahun tertentu. Ya. Kemudian tabel 789 itu sama prosedur pengujiannya, cuma sampelnya itu dihilangkan 20% batas atas dan batas bawahnya. Ya kan? Jadi sampelnya difilter ini tulisannya. Perusahaan yang punya sukses rate 20% dan 80%, antara 20% dan 80%. Sukses rate itu artinya kalau rasio kesuksesannya 100% selama periode pengamatan 2004 sampai 2000 berapa tadi sini, perusahaan itu setiap tahun selalu berada di atas median industri. Itu kalau rasio kesuksesannya 100%.
Kalau rasio kesuksesannya 0%, berarti perusahaan itu dari semua periode pengamatan perusahaan itu selalu di semua tahun itu berada di bawah median industri. Nah, perusahaan yang selalu rugi dan perusahaan yang selalu untung itu dihilangkan. Ya. Kemudian diuji ulang. Jadi ingin menunjukkan atau ingin memastikan tidak ada efek atau dampak dari outliers terhadap hasil pengujian. Ya, itu tabel 7, 8, 9. Cara ngujinya sama, cuma beda sampel aja. Sampelnya dimodifikasi sedikit. Sampai sini ada pertanyaan. Ini gampang, temuannya menarik. Sepertinya skripsi belum ada yang melakukan. Saya malah udah pernah menguji ulang ini. Makanya tadi saya punya datanya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke artikel kedua.